merenung ya. Iya, terkait dengan pembelajaran bahasa Inggris. Iya, bahasa Inggris yang menurut Bro Dian itu ada di SD, tapi nyatanya adalah pembelajaran bahasa Inggris baru 2 tahun atau 3 tahun sekarang belakangan ini, yang mulai dari kalau nggak salah kurikulum Merdeka yang mentemakan pelajaran di SD. Salah satunya itu yaitu bahasa Inggris. Oke. Sejak dini, ya yang seharusnya menjadi tolak ukur ya kan, udah SD belajar bahasa Inggris, SMP belajar bahasa Inggris, SMA belajar bahasa Inggris. Tapi itu harusnya jago tuh orang bahasa Inggris mah. Harusnya. Tapi kan kembali bagaimana kita seorang murid ataupun siswa itu cara tangkapnya, terkadang kan gurunya udah bagus nih ngajarinya. Ternyata dari si siswa atau siswinya ini tidak punya semangat ataupun tidak mau praktik dan lain sebagainya gitu. Oke, berarti nggak ngaruh ya beberapa waktu lamanya. Tapi justru apa ya? Aneh penasaran tuh. Kita kan belajar bahasa Inggris mungkin lama ya dari SD, terus SMP, bahkan ada yang dari TK mungkin udah belajar bahasa Inggris tuh, luar biasa itu. Tapi TK ada yang sudah diajarkan dari umur berapa tahun gitu? Berapa bulan, 8 bulan. Oh gitu. Oke. Nah, jadi kan sebenarnya penasarannya ketika di luar sih, apakah di luar negeri itu sama dengan posisi pembelajarannya seperti itu dari tingkat jenjang dasar atau jenjang menengah sampai di perguruan tinggi. Apakah mungkin di luar negeri itu sama atau mungkin berbeda? Karena kan kalau kita ngeliat orang luar negeri kalau ke Indonesia keren-keren gitu, bahasa Inggrisnya keren gitu kan. Apakah sebenarnya mereka dipelajari sih? Kalau di kita kan bahasa Indonesia nih, contohnya bahasa Indonesia kan sangat dipelajari banget. Benar. Tapi yang hasilnya bahasa Indonesia itu dipelajari dari tingkat berapapun itu. Tapi yang aneh kenapa kagak ada yang nilai sempurna 100 gitu. Kalau di luar negeri seperti apa? Menarik banget. Tapi yang saya mau bahas, apakah orang luar negeri atau yang sudah punya mother tongue atau bahasa ibunya bahasa Inggris itu masih tidak mengetahui beberapa kosakata ataupun beberapa struktur kebahasaan dalam bahasa Inggris? Tentunya sama kita kayak orang Indonesia, walaupun kita terlahir dari bahasa ibu bahasa Indonesia, tentunya kita belum, bahkan di antara kita berdua nih Bro Dian nih, apakah kita sudah 100% itu menguasai bahasa baku sesuai dengan KBBI? Enggak sih. Iya, begitupun bahasa Inggris orang-orang sana dan lain sebagainya. Makanya perlu belajar yang namanya grammar. Grammar itu kan kalau bahasa simpel, how to teach, to read, and to write correctly. Bagaimana cara mengajar, menulis, membaca secara benar dan sebagainya, itu struktur kebahasaan. Kalau simpelnya kita belajar tenses dan lain sebagainya. Itu pun ada kan struktur bahasa Indonesia juga. Ketika kita belajar bahasa Indonesia, kenapa kita nggak bisa dapat nilai 100 dan lain sebagainya? Sebenarnya kita sudah benar pakai bahasa Indonesia, tapi belum sesuai dengan kaidah bahasa. Berarti kalau bahasa Indonesianya udah bagus. Cuman kaidahnya ini yang kadang kaidahnya pun begitu ketika orang Inggris. Terus pertanyaan yang terakhir adalah, apakah belajar bahasa di luar sana, belajar bahasa Inggris sama dengan kayak bahasa Indonesia ataupun ada levelnya? Tentunya ada. Bedanya kalau kita belajar bahasa Inggris, namanya ada Cambridge ya, kurikulum Cambridge yang sekarang yang sudah mungkin belum bisa dikatakan tidak bisa dikatakan booming, tapi memang sudah ada. Dan sekarang bahkan banyak nih di lembaga pendidikan di Indonesia ini yang sudah mereferensikan pelajaran bahasa Inggris kepada kurikulum Cambridge tersebut. Nah, kenapa kok apa sih bedanya dengan kurikulum yang lainnya sama kurikulum Cambridge ini? Bedanya adalah di kurikulum Cambridge ini ada sebuah penilaian. Penilaian yang bertingkat ataupun bertahap, atau yang dinamakan CEFR. Apa tuh? CEFR itu apa? Iya, penilaian. Penilaiannya dari bahasa Inggris sesuai dengan tingkat atau levelnya. Contoh misalkan ada A1, A2, B1, B2, terus C1, C2, ataupun
Yang kita kenal mungkin beginner, terus juga advance, intermediate gitu. Ya, dan lain sebagainya. Nah, itu di setiap tingkatan atau setiap levelnya itu pasti ada penilaian. Oke. Contoh misalkan di beginner ataupun A1, dia itu sudah dikelompokkan materinya. Misalkan di A1 tentang basic atau common verbs ya dan lain sebagainya, kata kerja yang umum terkait dengan makan, minum, kegiatan sehari-hari, naik ke tingkat berikutnya. Nah, tapi yang menariknya adalah setiap level tersebut walaupun dia hanya menghafal kosakata dan lain sebagainya, itu ada yang namanya evaluasi terakhir. Di akhir terakhir ada mungkin kalau kita sebut post test. Post testnya untuk menentukan apakah dia sudah memahami materi tersebut atau bisa lanjut lah gitu. Bisa lanjut dari materi sebelumnya. Nah, lagi-lagi apakah di bahasa Indonesia itu ada? Belum kayaknya. Belum ya? Iya, kayaknya belum ya. Belum tahu mungkin ada ya. Mungkin ada sih kayaknya tahap-tahapannya. Ya, tahap-tahapannya ada ya. Tapi kan nyatanya ya itulah perbedaan antara bahasa Indonesia sama bahasa Inggris. Kenapa ketika kita belajar di sana itu lebih bagus, ketika datang ke Indonesia lebih jago. Yang pertama disebabkan karena lingkungan. Habitnya ya, kebiasaannya. Kita orang Indonesia yang tadinya tidak bisa bahasa Inggris ataupun tanda kutip bahasa lain, katakanlah TKI, tenaga kerja Indonesia. Awal kan dia cuma tidak bisa orang dari kampung, di daerah salah satu di daerah Indonesia ini, tiba-tiba menjadi TKI, tenaga kerja Indonesia di luar negeri. Contoh misalkan kebanyakan mayoritas di Arab misalkan. Kok bisa bahasa Arab? Kenapa? Ya karena tuntutan. Iya. Kewajibannya harus. Kalau nggak bisa bahasa Inggris nggak bisa jawab dia. Nggak bisa jawab dan nggak bisa mengerjakan, tidak mengerti apa yang dia kerjakan dan lain sebagainya. Nah, coba kita terapkan di bahasa Inggris ketika kita berada di Indonesia seperti itu. Walaupun kita kita orang Indonesia, tapi dalam diri kita menuntut kita harus bisa bahasa Inggris. Itu kan yang poin pentingnya. Kita nuntut kalau lah, mungkin hal biasa kalau kita kerja di luar negeri, tuntutannya udah suruh ruang lingkup. Iya. Benar nggak? Nah, tapi yang lebih luar biasanya lagi, tidak ada tuntutan, tapi kita menuntut diri sendiri untuk bisa bahasa Inggris walaupun di lingkungannya ngomong bahasa Indonesia. Nah, makanya kayak out of the box. Jangan polanya sama aja kita hidup. Kita harus cari yang beda. Iya. Jadi kesimpulannya di bahasa Inggris tersendiri sih ada levelnya masing-masing, dan setiap levelnya itu ada tesnya. Dan salah satunya sekolah yang sudah menerapkan itu, yang setahu saya di Tangerang ya, MTS Asyukriya deh kayaknya. MTS Asyukriya. Iya, kayaknya. Iya. Yang di Banjar itu ya, kalau nggak salah. Luar biasa itu kayaknya. Saya dapat info sih. Saya dapat info sudah menerapkan CEFR ataupun mengacu mereferensikan pembelajaran bahasa Inggris ke Cambridge. Siap. Itu sekolah luar biasa sih sebenarnya. Banyak yang diinginkan orang tua itu ingin masuk ke sana juga. Sebenarnya pada penasaran MTS Asyukriya itu seperti apa sih. Kita sambil masih ke topik kita ya di bahasa Inggris. Biasanya yang membuat siswa itu sebenarnya jenuh, sebenarnya malas nih bahasa Inggris karena susah dan sebagainya, atau bahkan sedemikian rupa susahnya lah mungkin menurut penonton juga ya. Menurut yang lagi belajar bahasa Inggris mungkin susah banget, dan bahkan ada yang tuntutan kerja juga yang masih umur berapa itu udah pengen, yaudah saya pengen bisa bahasa Inggris, apapun dilakukan dan sebagainya, ikut kursus ini dan sebagainya. Nah, menurut Bro Ahmad nih, tips dan triknya supaya seseorang itu menyukai bahasa Inggris dan bisa berkomunikasi dalam bahasa Inggris, tipsnya seperti apa sih? Mungkin bisa disampaikan. Yang pertama, tuntut untuk diri sendiri kepada kita pribadi untuk bisa bahasa Inggris. Tuntut dulu nih, kita tuntut. Yang kedua adalah jangan pernah melihat lingkungan. Lingkungan gak usah diurusin ya. Apa yang kita tuju? Kita harus apa dulu yang kita tuju untuk 10 tahun, 15 tahun ke depan.
Kita mau kerja misalkan di marketing ataupun lain sebagainya. Pertanyaannya simpel, apakah di dalam sebuah pekerjaan tidak ada bahasa Inggris? Ada. Pasti ada. Pasti ada. Pasti ada. Apalagi kalau company-nya itu company luar ya. Company Itu pasti luar, oke. ada sih. Pasti ada dan lain sebagainya. Itu kan adalah sebuah tuntutan sebelum diri yang lain, diri kita dituntut oleh sebuah pekerjaan nanti, tapi kita tidak punya bekal, lebih baik kita sudah mempersiapkannya di awal. Oke, persiapan berarti ya? Persiapan di awal itu harus lebih matang. Lebih matang karena bahasa dan lain sebagainya. Banyak orang berpikiran kerja bahasa Inggris cuma basic aja, paling ditanya how are you today, how do you do, apa kabar, kerja apa. Tapi nyatanya kita tidak pernah tahu hal-hal apa yang akan menghampiri kita. Kita tiba-tiba benar. di audit oleh bule. Bingung. Ngomong apa ini? Ada manajer. Iya. Nggak selamanya audit itu ngobrol. Iya, dari situ aja. Pasti bisa ngambil audit dari eksternal gitu ya. Iya. Supaya lebih, ini lebih oke nih auditnya gitu kan. Terus kalau untuk siswa adalah menurut saya kalahkan gengsimu. Sekarang mulai berdedikasi, kan ada motonya muda berdaya karya. Muda berdaya karya. Udah nggak usah mikirin yang gengsi segala macam, so bule segala macam. Ingat, minuman sudah ada maca. Minuman makan sudah ada kasava atau singkong. Iya. Bahasa luar. Kentang juga ada friend press itu. Kalian kalau tidak bahasa Inggris kalah sama kalian. Sama kayak berarti kayak Starbucks ya bahasa. Luar biasa itu. Kalah sama produk-produk makanan, berarti kita dikalahkan sama produk-produk makanan. Oke, berarti bisa diambil secara keseluruhan ya. Sebenarnya tadi saya tertarik dengan kalimat-kalimat tadi itu satu. Apa kata-kata tadi itu tentang gengsi itu? Jangan. Mungkin boleh kita hashtag nanti ya. Jangan gengsi. Oke, nah teman-teman yang mungkin saat ini lagi menyaksikan, fokusnya yang pertama adalah teman-teman ketika belajar bahasa Inggris jangan sampai namanya gengsi. Kalau teman-teman gengsi ya nanti akan termakan oleh waktu. Ya, karena kalau misalkan seseorang itu mau gengsi dia nggak akan maju, bener nggak? Malu apalagi kalau udah malu males, waduh. Udah nggak akan jadi. Ntar aku aja lagi yang ngomong pakai bahasa Inggris doang, yang lain enggak. Buat apa kayak gitu? Saya mikirin kayak gitu. Oke, siap. Oke, ini sangat luar biasa sih obrolan kita pada sore hari ini. Meskipun bahasanya kita nggak terlalu panjang, yang penting dalam konteks beberapa menit ini poinnya kita bisa kita ambil bahwa sebenarnya orang bule pun kalau kita lihat ya, mungkin beberapa hari belakangan ini kan kita pernah mengunjungi beberapa tempat ya, yang dimana ada bulenya. Mungkin next time kita akan coba ke trip ke yang lebih bulenya lebih banyak. Nanti sponsor travelnya ngikutin. Iya, jadi nanti kita akan coba. Sebenarnya kalau kita perhatikan beberapa waktu kita pernah pergi gitu bareng, kita juga kalau ngeliat bahasa Inggrisnya orang luar itu. Bahkan juga kalau dibilang struktur grammarnya ya nggak sesuai sebenarnya. Sepakat. Berarti dari situ kan kita bisa ngambil ya bahwa gengsi itu ya seseorang kan kalau gengsi itu berarti harus perfect gitu ya. Sedangkan itu kalau gengsi ya. Tapi kalau orang gengsinya dihilangkan maka ya apapun itu bisa menggunakan bahasa Inggris. Coba dulu. Ya, coba dulu. Let's say mungkin kayak bahasa-bahasa Jaksel ya, mungkin yang dikombinasikan antara jangan pernah ngomong kayak gini. Bahasa Indonesia, aku bahasa Inggris. Tahu bahasa Inggris tuh dia ngomong apa aku tahu. Wah, tandanya itu nggak tahu tuh. Tapi aku nggak bisa jawabnya. Itu menurut saya. Alasan apa tuh? Bullshit. Udah males ngomong. Iya, bilang aja kayak bisa gitu. Kelamaan ya. Oke, terakhir nih. Beri kata-kata motivasi dong untuk penonton kita supaya tetap semangat dalam belajarnya, semangat dalam belajar bahasa Inggris, karena kan bahasa Inggris sebagai bahasa internasional ya. Semua orang perlu pakai bahasa Inggris, meskipun kalau datang ke Jepang kita ngomong bahasa Inggris mereka nggak paham. Ada beberapa yang paham, ada yang enggak. Nah, coba beri kita bisa kata-kata lah apa bro.
Oke, cuma simpel tapi padat. Menangislah di masa muda dan bahagialah di masa tua. Oke, luar biasa. Oke, bro, kita cukupkan ini kita. Nanti kita Siap. lanjut ke next obrolan kita, ya, cerita mungkin kita. Para yang nonton di sini pengen mengajukan tema apa boleh. Di Oke. kolom. Kalau teman-teman penonton dan sebagainya ingin request tentang cerita apa, boleh di kolom komentar ya. Kita terbuka untuk teman-teman. Untuk kita sharing, silahkan. Kita sharing tentang apapun itu dan sebagainya. Kita akan siap menghadirkan narasumber-narasumber yang insya Allah kita cocok. Ya, insya Allah teman-teman cocok juga. Next time ya kita akan ketemu kembali di cerita kita dari Jejak Kata. Syukran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, siap bro.